Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan kasih langkah-langkah supaya teman-teman memahami gimana sih cara supaya kita bisa mencapai seminar proposal dengan mudah dan cepat. Saya juga ingin kasih tahu tips-tips merangkai dan kira-kira apa saja sih isi dari bab 1, 2, 3 menuju kalian akan sempro. Yuk, skripsi Besti, kita bahas sama-sama. Baik, saya akan kasih tahu ke kalian dulu kira-kira apa aja sih isinya bab 1, 2, 3 itu. Oke, di sini saya mau kasih contoh gitu ya. Ada biasanya lembar pengesahan, ada identitas tim penguji, pernyataan orisinalitas. Nah, ini akan berbeda mungkin tiap kampus gitu ya. Tapi saya mau kasih contoh gitu ya, bahwa di bab 1, 2, 3 itu biasanya dimulai dari ada abstrak, lalu ada pendahuluan, di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertimbangan etis penelitian, limitasi penelitian. Nah, limitasi ini adalah hambatan gitu ya. Jadi di bab 1, teman-teman, jika kalian sudah punya nih judulnya mau ambil judul apa. Nah, di situ baru kita sama-sama merumuskan kira-kira tujuan penelitiannya itu apa gitu ya. Kira-kira seberapa penting nih. Nah, baru setelah itu kita tahu manfaat penelitiannya ini kira-kira apa ya. Nah, setelah itu kita baru tentukan mau pakai teori apa di bab 2 gitu. Nah, kalau penelitian Anda kualitatif, maka nanti bab 2 ini akan Anda gunakan untuk melakukan afirmasi dari data hasil wawancara, hasil FGD, atau hasil data dari observasi Anda. Nah, tapi kalau Anda menggunakan penelitian kualitatif, maka Anda bisa menggunakan teori ini sebagai dasar Anda untuk menurunkan definisi operasional menjadi kuesioner ataupun survei. Nah, ini ya, dalam kajian pustaka di bab 2, Anda bisa buat nanti misalnya mau pakai teori apa. Kalau di sini misalnya saya menggunakan manajemen isu pemerintah, ada teori PR, agenda building and information subsidize gitu ya. Ada penelitian pendahuluan, jadi penelitian-penelitian apa aja sih yang sudah teman-teman pernah baca gitu ya, yang kira-kira relate gitu ya. Tips dari saya, coba cari 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang berkaitan dengan tema penelitian Anda. Nah, di situ jadi Anda lebih mudah gitu ya untuk kira-kira ini nanti kayak gimana ya arah penelitiannya gitu ya. Lalu ada kerangka pemikiran, ini nanti bisa tahu jalannya ini Anda pakai paradigma yang mana. Misalnya kalau kuali berawal dari data, baru nanti Anda afirmasi dengan teori. Atau kalau kuanti berawal dari teori lalu dilanjutkan ke penurunan kuesioner. Nah, di bab 3 ini, teman-teman mulai memikirkan kira-kira saya pakai metode pendekatan penelitian apa. Fokus penelitiannya apa, lokasinya ada di mana. Nah, kalau ini saya kualitatif, saya pakai informan penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, nanti ini akan disesuaikan kalau misalnya pakai kuanti gitu ya. Oke deh, kita lanjut. Oke, sederhananya ini adalah kerangka gitu ya dalam proposal penelitian, seperti yang sudah saya rincikan tadi di daftar isi penelitian saya. Nah, saya mau highlight beberapa hal sebelum kita masuk gitu ya. Jadi, di latar belakang masalah, saya mau kasih teman-teman persiapan gitu ya, bahwa ketika merumuskan latar belakang masalah, kita perlu mengetahui dulu ada kesenjangan masalah. Kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan? Apa urgensinya? Terus kenapa harus misalnya di perusahaan tersebut? Kenapa nggak di perusahaan lain? Nah, ini harus kita tentukan di awal. Dan kira-kira keaslian penelitiannya itu gimana? Faedah apa yang dapat diharapkan? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Jadi harus jelas dulu nih. Nah, kalau teman-teman udah oke, Bu, saya mau meneliti tentang kasus X misalnya. Apa apa alasannya? Saya mau kasih contoh gitu ya. Apa-apa aja yang harus ada di latar belakang masalah. Oke, jadi ini adalah judul jurnal saya yang pernah saya terbitkan bersama dengan pembimbing skripsi saya. Ini judul skripsi saya adalah Fashion Public Relation gitu ya. Nah, di sini teman-teman ketika mau merumuskan bab 1, 2, 3, maka teman-teman pahami dulu. Nah, ini adalah jurnal yang sudah terbit di Jurnal Sinta 3, di Jurnal Sosial Humaniora, Soshum ya.
sesuai dengan lingkup penelitian saya. Nah, di sini di jurnal supaya teman-teman tahu gitu ya bahwa di sini ada yang namanya abstrak. Jadi minimal ada tujuan, metode, dan hasil dalam abstrak ini. Lanjut, kita akan bahas bagaimana cara membuat latar belakang masalahnya. Nah, teman-teman bisa membuat latar belakang masalah dengan memulai dari hal yang paling umum. Misalnya di sini saya mau jelasin kenapa sih fashion public relation itu kok kayaknya eh, banyak dinilai gitu ya, banyak opini publik yang melihat bahwa PR itu harus fisiknya oke dulu baru bisa jadi PR. Misalnya banyak stigma yang bilang PR itu misalnya harus pakai heels, dandan, make up. Begitupun yang laki-laki misalnya harus pakai jas, harus rapi, harus up to date fashionnya dan segala macam. Ini saya tidak bisa menggunakan argumen pribadi saya, tapi saya mengutip dari jurnal-jurnal dan penelitian. Jadi teman-teman dalam penulisan skripsi, pembuatan jurnal ataupun penelitian, hindari persepsi secara subjektif. Nah, misalnya di paragraf pertama, saya membuat kalimat utamanya itu adalah lookism is a social phenomenon that makes a person appearance as a benchmark of success. Jadi penampilan gitu ya dijadikan landasan suksesnya seseorang. Nah, ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat dari Godrati, Jorapci, dan juga Muati. Plus Simorangkir 2013. Jadi ini ada penelitian. Teman-teman boleh searching namanya dan ada di daftar pustaka. Bisa di-link langsung ke penulis dari si penelitian itu. Nah, jadi Lookism ini merupakan salah satu kajian gitu ya, yang bilang bahwa kalau misalnya kita punya appearance yang baik, the better your appearance, the more successful you will be in life. Nah, ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Kalau kita appearance-nya oke, maka kita akan jauh lebih sukses. Nah, ini penelitiannya si Hendra Ningnam dan Vinilawati. Oke, nah salah satu pekerjaan gitu ya yang saya bahas di sini adalah skupnya tentang public relation karena itu adalah tema penelitian saya. Nah, di sini saya juga kasih dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya nggak cuma menyampaikan, oke, saya mau meneliti PR karena saya suka kajian PR. Bukan. Tapi saya meneliti PR karena misalnya hasil penelitiannya si siapa nih? Simorangkir 2013. Dia itu meneliti 50 praktisi PR dan 125 praktisi PR. Dia menemukan bahwa ternyata lookism was strongly indicated. Jadi si penampilan appearance kita gitu ya, penampilan fisik kita itu sangat mempengaruhi praktik public relation di Indonesia. Waduh, bener nggak nih? Nah, berdasarkan dari teori itu gitu ya, saya tuh melihat bahwa secara fenomena ternyata definisi PR ini kan adalah manajemen komunikasi. Orang yang kemudian dapat melakukan manajemen terhadap pengelolaan komunikasi di suatu perusahaan misalnya. Nah, ini kan ada kesenjangan. Di satu sisi gitu ya, katanya sih penampilan tuh penting banget. Tapi di sisi lain, peran PR itu kan sebagai manajemen komunikasi. Jadi percuma dong misalnya dia cantik atau ganteng atau bajunya bagus, tapi kalau dia nggak punya kemampuan untuk mengelola krisis, untuk membuat publikasi di media, lalu untuk apa gitu ya. Nah, dari adanya kesenjangan masalah tersebut, hadirlah gitu ya keingintahuan dari dalam diri saya. Saya tuh pengen tahu, masa sih PR tuh harus kayak gitu, gitu ya. Nah, ini saya menggunakan paradigma namanya paradigma kritis. Biasanya kalau kuantitatif tuh pakai paradigma positivistik, kalau kuali bisa pakai konstruktivis atau kritis. Nah, di paradigma ini saya menentukan, saya ingin tahu gitu ya, apakah ada, eh, apakah memang ada kaitannya dengan ideologi-ideologi yang masih kental di Indonesia. Seperti misalnya menurut Muhairiyah gitu ya, ada feodalisme dari masyarakat Jawa dan old fashion patriarchal culture. Jadi ada budaya patriarki yang masih melekat. Makanya kenapa sih perempuan tuh misalnya harus tampil seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, data ini juga ternyata diteliti gitu ya dari misalnya 80% PR perusahaan dari si Putra ini jurnalnya dia bilang bahwa dipimpin oleh perempuan gitu. Wah, yakin gitu ya. Terus juga salah satu misalnya praktisi PR yang terkenal gitu ya sampai di organisasi PR adalah Prita Kemal Gani. Dia juga perempuan. Nah, jadi apakah semua PR harus perempuan gitu. Nah, ini kita perlu cari tahu gitu kan. Nah, akhirnya ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, kalau gitu ya
if the first assumption of the researchers is proven, jadi kalau asumsi penelitian saya itu terbukti gitu ya bahwa PR itu memiliki peran manajerial, tapi masih dipengaruhi oleh ideologi. Nah, kira-kira gimana nih, gitu ya? Nah, jadi di latar belakang itu benar-benar kita melakukan perdebatan secara akademis, perdebatan secara teori dengan fenomena. Kalau bahasa keren di filsafat tuh namanya Dasein dan Dasolen gitu ya. Ada kesenjangan di sana sehingga kita bisa menemukan rumusan masalahnya gitu ya. Nah, di sini saya mengatakan bahwa Indonesia itu punya banyak pengaruh PR dari Amerika dan Europe. Ini menurut Simorangkir gitu ya. Nah, sehingga saya mau membuat sebuah kebaruan. Kalau misalnya PR di Amerika itu misalnya dia harus menggunakan jas, blazer dan lain-lain. Nah, apakah fashion PR di Indonesia itu gayanya juga harus sama gitu ya? Itu kita perlu cari tahu. Nah, ini akan menjadi kebaruan penelitian karena misalnya kita sudah tahu khasnya PR Amerika tuh dia menggunakan fashion seperti apa. Tapi di Indonesia kita akan cari Eastern country has cultural difference from a Western country. Jadi kita punya asumsi pasti Indonesia ini bakal beda. Misalnya ya, contohnya aja kita punya batik. Mungkin di sana batik jarang dipakai dalam acara formal, hanya jas dan blazer. Tapi di Indonesia itu bisa gitu. Nah, ini adalah keunikan penelitian saya gitu ya. Jadi adanya perbedaan budaya. Jadi saya punya dua asumsi tadi gitu ya. Ada ideologi tersembunyi, yakni ideologi patriarki ataupun feodal Jawa yang masih kental dalam penggunaan fashion PR, dan yang kedua adanya kekhasan gitu ya, arifan lokal dari si fashion PR versi Indonesia ini tadi. Nah, di sini juga saya mengaitkan dengan beberapa teori kapitalisme. Nah, baru kita nanti masuk ke asumsi penelitian gitu ya. Jadi kita pingin meliti, ada nggak sih gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di latar belakang masalah saya gitu ya. Misalnya both of this assumption lead to the curiosity of the researcher. Jadi kita jadi ini yang membuat ketertarikan peneliti bukan berdasarkan asumsi pribadi kita, tetapi dari teori-teori yang udah ada, data-data yang tersedia. Misalnya dari kedua asumsi itu, first gitu ya, yang pertama peneliti ingin tahu, mau membuktikan apakah fashion PR itu masih termarginalisasi secara umum gitu ya. Kalau itu benar, maka penelitian ini akan penting untuk membuat praktisi PR, khususnya perempuan gitu ya, untuk menggunakan pakaian yang patriarki gitu ya. Nah, yang kedua, saya mau membuktikan asumsi bahwa mau memformulasikan karakteristik fashion PR Indonesia itu sebenarnya yang seperti apa dari perspektif Eastern. Jadi, dari perspektif ketimuran, mana sih kekhasan fashion PR Indonesia gitu. Nah, sampai sini teman-teman udah mulai kebayangkan, oh jadi dalam menyusun latar belakang masalah itu nggak ujuk-ujuk karena kita pingin neliti itu. Oke lah, misalnya teman-teman ada akses gitu ya, ada akses, oke saya mau teliti karena ada akses di sana. Tapi bukan berhenti di situ, tetapi lebih dari itu gitu ya. Ada sesuatu yang membuat teman-teman tertarik banget nih sama si objek penelitian secara akademis. Nah, itu bisa dicari, bisa dikembangkan, dan bisa dituliskan secara ilmiah seperti contoh saya berikut. Nah, dalam penelitian ini, yang kedua, saya menggunakan teori tadi, Lookism, ada impression management gitu ya, yang ini akan melangkahkan teman-teman ke teori-teori yang ada di bab 2. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teori dan juga objek penelitian saya. Jadi, langsung dijadiin satu, karena ini bentuk jurnalnya, template-nya seperti ini. Nah, lanjut ke bab 3, baru kita mencoba menjelaskan kira-kira kita mau pakai metode apa, kita mau pakai teknik pengambilan data apa. Saya di sini menuliskan gitu ya, saya menggunakan critical approach menurut Bronner and Kellner gitu ya. Nah, saya menjelaskan di sini critical research itu apa. Nah, baru kemudian saya menjelaskan bahwa ini adalah penelitian kualitatif dan siapa aja nih yang menjadi informan saya. Karena saya pakai paradigmanya feminisme gitu ya, jadi saya pakai paradigmanya kritis. Nah, di sini saya menggunakan qualitative research dengan fokusnya tuh pingin tahu gitu ya, kira-kira fashion PR di Indonesia itu seperti apa. Nah, saya melakukan wawancara terhadap siapa? Ada 29 informan yang terdiri dari 24 anggota Perhumas Indonesia, satu anggota PHRI atau Perhimpunan Hotel gitu ya, Indonesia, dan juga dari komunitas PR gitu, dari IPRA Humas gitu. Nah, datanya itu saya apalin kemudian saya analisis menggunakan
Miles Habermas Saldanha, dan juga di sini saya jelaskan juga gitu ya, validitasnya menggunakan apa? Menggunakan triangulasi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, di bab 2 yang perlu kita pahami sama-sama adalah Anda mengutip teori itu dengan kutipan yang baik ya. Anda bisa menggunakan software Mendeley, bisa pakai EndNote, Zotero, dan macam-macam. Atau sebenarnya manual juga dimungkinkan asal Anda sudah sangat paham gitu ya penggunaan kapitalisasi dari si daftar pustaka ini. Nah, dalam melakukan literatur review di bab 2 dan di bab 1 ini juga ada sebagian yang udah masuk. Anda bisa mulai dengan meresum 5 jurnal penelitian nasional dan 5 jurnal penelitian internasional. Nah, ini memungkinkan Anda untuk memunculkan kebaruan. Misalnya di luar negeri udah ada, tapi di Indonesia belum ada. Ini kan oke banget ya untuk dijadikan gap research seperti itu. Nah, di sini berkaitan dengan tema penelitian, isu penelitian, metode penelitian, dan juga penelitian terdahulu kalian. Baru deh kita lanjut ke bab 3. Kalau kalian udah mantep nih, udah konsul sama dosen kalian, kira-kira mau pakai tipe penelitian yang mana, teknik pengambilan data yang mana, maka ini Anda tinggal lakukan deskripsi aja. Nah, di bagian ini Anda juga bisa menceritakan kira-kira Anda menggunakan teknik analisis data apa, gimana cara Anda memprosesnya nanti, validitas dan reliabilitasnya juga seperti apa. Oke, tips dari saya ketika Anda mau berlari gitu ya menuju selesainya bab 1, 2, 3 Anda, maka Anda perlu melakukan rancangan penelitian. Saya pribadi selalu membuat rancangan penelitian. Misalnya saya ingin punya target nih, oke, tujuan rumusan manfaat harus selesai di minggu keberapa. Bab 2 ini harus selesai di minggu keberapa. Sehingga pada saat pengumpulan 1, 2, 3 atau sempro saya tepat waktu sesuai dengan timeline saya. Jadi kalau Anda ini membuat skripsi, maka Anda bisa sesuaikan dengan target kapan Anda mau lulus, kapan Anda mau sidang. Kalau Anda misalnya melakukan riset berkelompok dengan teman-teman Anda, maka Anda bisa membagi peran. Yang mana ya, misalnya si A bagian apa, si B bagian apa. Sehingga dari hari ke hari Anda punya pembagian tugas yang baik gitu. Kemudian bagi Anda yang misalnya mau membuat 1, 2, 3 untuk jurnal gitu ya, maka Anda sudah bisa melihat template jurnal target Anda gitu ya. Jadi Anda menyesuaikan berapa kata untuk abstraknya, berapa kata untuk pendahuluannya, sehingga Anda juga tidak terlalu boros waktu untuk menuliskan terlalu banyak kata. Sehingga Anda menyesuaikan dengan kebutuhan di jurnal mana Anda mau submit, misalnya seperti itu. Nah, untuk cicil bab 2-nya, Anda bisa mulai membuat resume gitu ya, tabel penelitian terdahulu untuk merancang bab 2 dan metode penelitian yang sesuai dengan Anda. Nah, di bagian bab 2 ini sebenarnya ada part yang paling penting dalam penelitian pendahuluan. Anda bukan sekedar ngeresum, tapi Anda juga menjelaskan perbedaan Anda dengan penelitian sebelumnya dan apa yang akan Anda lengkapi atau apa yang akan Anda lanjutkan gitu ya dari si penelitian itu. Misalnya saya mau melanjutkan penelitian X karena di sana belum ada bahas ini, saya mau bahas ini. Jadi ada kebaruan di sana. Nah, misalnya di sini, studi yang dilakukan ini menerapkan apa? Nah, perbedaannya apa dengan penelitian Anda? Misalnya metodenya sama tapi objeknya beda. Nah, ini kalian harus menuliskannya di bab ini. Lalu gitu ya, untuk kerangka pemikiran, ini kalau untuk jurnal biasanya nggak ada, tapi ketika skripsi Anda bisa menjelaskan dulu poin-poin Anda, baru kemudian Anda menyederhanakannya dalam bentuk kerangka pemikiran. Misalnya di penelitian saya ini, saya tuliskan seperti ini ya, contohnya. Saya misalnya karena saya kualitatif, saya berawal dari eh, teori dari fenomena gitu ya. Dari fenomenanya adalah misalnya ada isu yang tidak dapat dikelola dengan baik. Ada PR yang harusnya melakukan manajemen isu. Baru kemudian saya menggunakan agenda building dan teori information subsidize. Baru saya melakukan wawancara mendalam, mengambil kesimpulan. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi saya udah kasih contoh gimana sih cara membuat latar belakang masalah ya dari umum ke khusus, bagaimana cara kemudian memperlihatkan keunggulan, urgensi dari penelitian kalian, sampai saya juga menjelaskan bagaimana sih penyusunan penelitian pendahuluan yang dituliskan dalam latar belakang masalah. Lalu di bab 2 saya juga sudah menjelaskan kepentingannya ya kalau dari kuanti
Dia bab duanya untuk menurunkan variabel menjadi deskriptor, jadi indikator, jadi item pertanyaan. Kalau di kualitatif nanti akan digunakan di bab 4 sebagai afirmasi afirmasi dari teori. Sementara di bab 3 Anda menentukan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Oke, itu saja kira-kira langkah Anda menuju Sempro. Anda harus pahami betul keutamaan di tiap-tiap bab. Kesulitannya akan berbeda, but never mind gitu ya. Kalian akan bisa menjalaninya ketika Anda konsisten untuk mengerjakannya secara perlahan, tetapi menganggap bahwa setiap proses adalah menyenangkan. Semoga sukses seminar proposalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.